Davinza, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi bapak lihat itu kamu seharian ngobrol terus sama teman-teman. Itu kenapa? Enggak ada niatan ngobrol Pak, cuma tadi tuh terus menghilangin rasa bosannya saya ngajak teman-teman saya untuk bicara. Bos, berarti kan emang pelajaran IPS itu tidak menarik bagimu. Enggak Pak, menarik sih, cuma materinya yang kurang semangat. Oh, berarti hari ini ada materi yang kurang kamu sukai gitu. Iya Pak. Terus karena itu kamu ngobrol. Jadi gini, bapak juga sama sih, kadang mengalami mata pelajaran dulu ya waktu masih sekolah itu mengalami mata pelajaran yang bapak kurang suka, akhirnya pelampiasannya gitu, mencari kesibukan lain. Itu wajar, kamu melakukan itu wajar. Tapi tidak harus begitu. Jadi walaupun itu mungkin tidak suka, jangan kamu terus meninggalkan itu. Kenapa? Nanti kamu jadi ketinggalan. Walaupun tidak suka, coba lah cari tahu apa yang membuat itu tidak suka. Saya tanya-tanya dulu. Tapi pelajaran jangan. Bro, sekarang kenapa kamu kok kalau kamu ngobrol itu berarti kamu melakukan kebaikan. Ajak menghormati orang yang sedang bicara. Iya, itu keyakinan kita kan. Keyakinan kita sepakat bahwa kalau ada orang yang bicara, kita Harus mendengar. iya mendengarkan. Jadi jangan ngobrol sendiri. Sepakat dong? Sepakat. Ya, bayangkan kalau kamu sedang bicara, temanmu tidak memperhatikanmu, apa yang terjadi? Kecewa. Kecewa. Nah itu. Jadi kalau kamu bicara terus ada orang lain yang tidak memperhatikan, kamu kecewa. Misalnya bapak ibumu ya di rumah, dia sedang berbicara padamu, terus kamu kira-kira kamu tidak mendengarkan atau tidak peduli, mungkin sedang sibuk main game atau apa. Kira-kira orang tuamu bagaimana? Marah, nah gitu. Gitu juga bapak ibu guru. Jadi kesepakatan kita kalau ada yang bicara itu mendengar, gitu ya, sepakat ya. Nah, jadi bisa bukannya bapak ibu itu pengen jadi, tapi itu sebuah kesepakatan ya, nilai kebajikan yang harus kita pertahankan untuk dengarkan. Nanti kalau orang yang ngajak bicara itu minta pendapat, nah itu silahkan bicara. Bapak tahu kamu itu punya kemampuan yang bicaranya bagus, kamu pintar presentasi, pintar punya banyak teman, pintar negosiasi, itu ya, itu kelebihanmu ya. Barangkali itu yang akan menjadi kekuatanmu. Jadi jangan itu disalahgunakan. Ketika ada orang yang bicara, kamu ikutan bicara dengan begitu caranya. Tapi kalau diminta bicara, diminta presentasi, diminta diskusi, nah itu kamu praktekkan. Kenapa? Supaya semuanya teratur, gitu ya. Pasti bapak ibu guru meminta untuk presentasi, bicara, diskusi itu pasti ada kan? Ya pasti. Oke, dan berarti kesimpulannya apa? Saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Iya. Saya akan minta maaf. Iya gitu. Jadi gitu ya. Kalau kamu buat kesalahan, kamu minta maaf. Bapak sebenarnya tidak ingin mencari kesalahan itu, tidak ingin. Cuma kita luruskan lah ya. Jadi biar kamu tepat. Jadi kamu kepandaian bicara itu tepat sasaran. Ya. Jangan sampai itu jadi masalah. Ini juga tidak hanya untuk saya saja ya, untuk semua bapak ibu guru juga sama ya. Kamu kalau pas bapak ibu guru menerangkan, tolong kamu perhatikan. Terus nanti kalau diminta diskusi sampai. Kira-kira gitu. Oke, sudah cukup. Bisa kembali ke kelas. Pak, saya minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Nah, nggak apa-apa. Namanya orang biasa. Ya, silakan masuk. Pak, Halo. pagi Gimana? Pak. Ya, Pak. Gimana? Saya mau kembali kelas Pak. Kenapa?
juga Pak, saya takut juga sesuai yang saya inginkan kalau beda wali kelas sama yang kemarin. Eh, kan kelasmu 8B itu kan tak bengkak. Ada apa kamu kok bikin ganti wali kelas itu ada apa? Itu apa? Bambang itu orangnya cuek Pak, nggak pernah ikut apa ya nimbrung di kelas itu loh Pak, kayak seumpamanya itu ada acara hias kelas atau lomba-lomba kelas itu nggak ikut nimbrung Pak. Gitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman dengan Pak Bambang karena menurutmu ya, ini menurutmu loh, benar Pak Bambang kurang peduli kayak gitu ya. Iya Pak. Ya. Sekarang wali kelas yang kamu inginkan itu yang seperti apa? Yang bisa ikut nimbrung, yang peduli sama kelasnya itu Pak, kayak yang kelas 8A. Oh gitu. Kamu minta ditukar sama 8A Iya, sama Pak. Bu Ambar. Yang pengen Tukar sama 8A. Dan nanti kelas 8A kira-kira mau nggak diajak tukar sama? nggak tahu. Tuh. Jadi tidak gini. Jadi kamu tuh pengen kelasmu punya wali kelas yang bisa kamu anggap bisa menggerakkan kelasmu supaya aktif begitu kan. Nah, terus wajar sih Mas. Jadi kita menginginkan sesuatu yang baik supaya kelas kita baik. Nah, Bapak juga setuju, tapi masalahnya di sini tidak semuanya itu karakter orang itu tidak semuanya sama, tidak sesuai dengan kalau nanti kelas 8A ditukar sama kelasmu, bisa jadi kelas 8A juga nggak mau. Gitu loh. Mungkin punya solusinya. Ya, coba saya udah capek, pengen tukar wali kelas aja. Jadi gini, jadi menurut keyakinanmu tadi bahwa Pak Bambang tidak bisa mengkoordinasi kelasmu, tapi itu cuma dugaan loh, belum tentu beneran. Jadi gini, sekarang kamu harus berpikir jernih ya. Berarti kamu itu keyakinan yang kamu percayai apa ya? Berarti tidak percaya ya. Berarti kamu memiliki keyakinan yang buruk menurut saya, Bapak salah karena kamu tidak memberi kepercayaan pada Pak Bambang. Yang harusnya bagaimana? Kita itu harus hidup percaya. Iya, percaya dulu kan. Kalau mau Pak Bambang percaya pada kalian, maka kamu harus juga percaya sama Pak Bambang. Nah, yang perlu kalian butuhkan antara dirimu dan Pak Bambang itu komunikasi sebetulnya. Hanya masalah ngobrol, kalian mungkin sama Pak Bambang orangnya memang mohon maaf ini agak kaku gitu ya. Beliau ini kan nggak lulus sama kalian, nggak dekat gitu. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya itu Pak Bambang itu bisa di sekolah itu bisa memimpin bahwa beliau kan wakasek kesiswaan, dia bisa menggerakkan OSIS, coba lihat ya kan, beliau kan bisa menggerakkan OSIS, bisa mengkoordinasi OSIS, semuanya jalan. Tapi cuma di kelas ini mungkin kamu kurang komunikasi dengan Pak Bambang, masalahnya itu ya. Terus kesimpulannya gimana kalau begitu kamu masih percaya tidak sama Pak Bambang bisa melakukan tugas wali kelas dengan baik di kelasmu? Percaya, tapi belum sekarang. Ya, syukurnya kita buktikan nanti ya. Beri waktu untuk Bapak, nanti saya komunikasikan dengan Pak Bambang supaya nanti Pak Bambang bisa praktek langsung pada kalian, bisa menggerakkan kalian, bisa, saya yakin bisa. Pak Bambang itu juga ya, percaya itu. Kamu harus memberi kepercayaan Pak Bambang dulu. Kita sepakat dulu ya, kesepakatan kita harus memberi keyakinan pada pemimpin ya. Kamu memilih ketua kelas juga kamu memberi kepercayaan pada si Doni untuk jadi ketua kelas. Toh Doni juga bisa menjalankan. Begitu juga wali kelas ketika ditugaskan dari sekolah untuk
menjadi wali kelasmu, otomatis kamu harus percaya dan kamu bangun komunikasi. Ya. Berarti setelah ini kamu harus apa? Harus menerima Pak Bambang menjadi wali kelas. Yang pertama menerima, yang kedua harus komunikasi dengan Pak Bambang. Ya. Harus banyak berkomunikasi. Iya, nggak apa-apa, Pak Bambang itu bisa kok dijak ngomong ya, dijak ngobrol itu enak, bilangnya enak, cuman mungkin kalian kurang seret jadinya, bisa jadi malah justru itu mengganggu komunikasi kalian. Karena dari awal kalian tidak percaya dulu, kalian tidak menganggap Pak Bambang itu bisa, jadinya malah jadinya tidak harmonis seperti itu. Kalau kamu memberi kepercayaan pada Pak Bambang, itu Pak Bambang pasti bisa. Percaya dong? Oke, percaya? Oke. Jadi kesimpulannya tadi kamu harus memberi kepercayaan, yang kedua adalah komunikasi. Nanti kalau ada event, tolong komunikasi dengan Pak Bambang. Kalau memang perlu bantuan Bapak untuk mengkomunikasikan dengan Pak Bambang, nanti tak bisa. Itu ya? Oke. Nggak masalah toh? Tetap Pak Bambang diterima toh? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus Pak Bambang. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Pasti bisa. Dan nanti kalau semuanya kelas menolak Pak Bambang, gimana? Jadinya Pak Bambang nganggur dong. Ya, bisa lah, bisa. Saya yakin kok kalau kamu komunikasi baik dengan Pak Bambang, nanti kelasmu bisa menyaingi kelas 8. Ya, gitu ya. Oke, kalau gitu silakan untuk pulang.